Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Kabar wabarakatuh. semuanya? Kabar Pak Arifin, Pak Oka? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat, Ustaz. Sehat, 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 sehat. Oh, udah, Alhamdulillah. Ustaz udah. gimana Ustaz? Sehat-sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Ini ada Saat Yunus dari Lombok ini. Masya Insyaallah. Insyaallah, jazakallah khair, Ustaz. Allah Assalamualaikum yabarik Ustaz fiik. Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yabarik fiik. Salam kenal Masyaallah. Ustaz. Nah, Ustaz, Ini ketua Assalamualaikum kelasnya Yunus. Pak Oka itu, Saat Yunus. Enggak Oh, Ustaz. Masyaallah, Ustaz Oka. Allah yabarik fiik. Masyaallah. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Roni. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah, insyaallah. Kita Alhamdulillah ilaikum jami'an. halaman berapa Pak Oka? Bentar Ustaz. Halaman mana ini tadi dari kemarin. Kemarin itu batasnya sampai footnote. halaman 13 Ustaz. 13 nggih. Masuknya wahum ta'ifatu. Oh, nggih. Paling bawah ya. Nggih Ustaz. 13 paling bawah. 13 paling bawah Ustaz yang wahum ta'ifatu atau ta'ifatu. Oh, nah. Ada Mas Rido dari Serang. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Rido? Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Ustaz. Masyaallah. Ada yang lain. Assalamualaikum. Salam Namanya, kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kayaknya Mas Rido ini pernah ke Mian ya? Waktu Ustaz Agus ya? Alhamdulillah pernah Sadoka. Oh iya benar. Insyaallah. Dunia itu sempit ya. Ustaz. Masya Allah. Nyambung. Mian sama Mias. Benar. Insyaallah, insyaallah. ya kita mulai ya. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Al-ikhwah al-fadil rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pertemuan kita di pertemuan yang ketiga, membaca buku Ma'alim Wasatiyah wal Iktidal, rambu-rambu sikap tengah dalam beragama dan sikap iktidal proporsional dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, karya Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi hafizallahu ta'ala. Silakan Pak Oka. Nama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Qala muallif hafizahullahu ta'ala wa hum at-ta'ifatu mansurat Dibaca mansuratu nyambung Pak Oka. Wa humut ta'ifatul mansuratu gitu. wa hum ta'ifatul mansuratu wa firqatun najiyatu ja'allanallahu wa iyyakum min ahli hazihi ta'ifatil mubarakati wa hasyarana fi zumratiha. Nah, ya disampaikan oleh penulis hafizallahu ta'ala, wahum dan mereka adalah at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang diberi kemenangan. Dan kemenangan di sini mencakup dua hal, al-mansurah bisinan dan al-mansurah bil hujah wal bayan. Bisa menang dengan senjata jika ada jihad syar'i, atau kemenangan dengan al-hujjatu wal bayan dalam debat keilmuan. Itu jika tidak dalam konteks jihad syar'i. Wal firqatun najiyatu, dan mereka itulah kelompok yang selamat. Selamat di sini mencakup dua hal, selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari neraka di akhirat.
Namun selamat di ini globalnya ya, spesifiknya ya selamat dari neraka itu ada dua kemungkinan, ada keselamatan yang sempurna, jadi an-najah al-mutlaqah, artinya tidak mampir di neraka sama sekali, atau mutlaqatun najah, ya, keselamatan yang minimalis, yaitu tidak kekal di neraka, meskipun mampir di neraka. Dan berkaitan dengan label-label yang istimewa ini, maka sikap yang tepat adalah sebagaimana dicontohkan oleh penulis, yaitu berharap dan tidak memastikan. Ja'alan Allah wa iyyakum. Semoga kita. Nah, jadi berharap, bukan memastikan. Semoga kita, ini ya terjemahnya yang enak kan demikian. Bukan semoga kami dan kalian ya. Kalau bahasa Indonesia ya jadinya semoga kita. Itu Allah jadikan min ahli hadi ta'ifah al-mubarakah, kelompok yang bagian dari kelompok yang penuh berkah ini, dan mengumpulkan kita semua fi zumratiha dalam rombongan kelompok yang barokah ini. Sikap yang tepat dalam nama-nama yang istimewa semacam ini adalah berharap, bukan memastikan. Nah, Arifin. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala wa ma'lumun anna ahla sunnati hum ahlul wasati wal i'tidali bainal firaqi wan nikhali kama anna ahlal islami humul wasatu baina ahlil adyani wal milali. Nah, pemaklum dan sudah diketahui bahasanya ahlu sunnah adalah ahlul wasati, adalah orang yang pertengahan dan proporsional, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ini, ekstrim kanan itu berarti ifrat, ekstrim kiri itu ya bahasa Indonesia untuk tafrid ya. Jadi ifrat sama tafrid itu kalau bahasa Indonesia mungkin yang paling pas itu ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Ya, sering saya terjemahkan dengan overdosis atau kurang dosis, ya itu terjemah versi pribadi saya. Tapi kalau mungkin pasnya di bahasa Indonesia tadi, ahlul ifrat itu ekstrim kanan, ahlul tafrid itu ekstrim kiri. Bainal firaqi dari berbagai macam sekte. Ya. Firaq ini jamaknya apa Pak? Jamak dari apa Pak Arifin? Dari firqatun Ustaz. Ya, firqaton jamaknya firaqun. Wani hali dan berbagai macam aliran. Bagaimana ahlul Islam, yaitu umat Islam, adalah orang-orang yang pertengahan, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri, bain ahlil adyan, di antara berbagai macam pemeluk agama, wal milal, dan agama-agama sama. Milal jamak dari apa Pak Arifin? Millah. Jamak dari milal. Millah. Namun ini ya hukum global ya. Misalnya ahlul Islam itu orang yang pertengahan. Realitanya apakah semua pertengahan? Nah, tidak ya. Yang ekstrem juga ada. Ya, sehingga ya ini ya hukum global. Hukum global untuk orang-orang yang betul-betul mengamalkan keislamannya, mengamalkan ajaran Islam. Akan bisa menjadi orang yang pertengahan. Namun nanti kalau dibuat lebih mengkerucut ya nanti tergantung. Ya, ada yang demikian dan ada yang tidak. Nah, lanjut saat Muhammad Yunus. Ini berharokat mungkin karena ngutip dari Syamilah ini. Kalau yang ini ya karena ketikan asli jadi tidak berharokat. Tiba-tiba ke kutipan-kutipan nanti kita jumpai harokat. Sudah maskul, sudah bersyakal. Nah, Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
قال المصنف رحمه الله فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض وهو ما في كتاب الله تعالى وهو السنة والجماعة فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض والفرقة الناجية أهل السنة هم وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل بتصرف Intaha itu dibaca. عفوا انتهى بتصرف نعم Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyampaikan, Ibnu Taimiyah itu nama aslinya Abdul Halim, namanya Ahmad, Abdul Abbas, Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdissalam Al-Harani. Beliau dari Haran. Haran itu sekarang di Turki. Kemudian beliau tinggalnya di Damaskus karena dibawa oleh ayahnya ketika kecil pindah ke Damaskus di Suriah. Dan tiga-tiganya adalah ulama. Cucu, anak, dan kakek ini tiga-tiganya ulama. Dan ini satu hal yang spesial di dunia ulama. Bisa turun-temurun itu jadi ulama, itu satu hal yang spesial. Tidak kita jumpai misalnya Imam Abu Hanifah, ya, atau Imam Malik, Imam Syafi'i misalnya. Tidak kita jumpai kondisi demikian. Turun-temurun, silsilahnya adalah silsilah ulama. Tapi dari tiga tersebut yang jadi ulama besar itu cucu sama kakek. Itu lebih secara kedudukan dalam dunia ilmu lebih tinggi daripada yang ayah. Nah, itu sedikit tentang Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan as-siratul mustaqim, jalan Allah yang lurus itu sama dengan Islam yang murni, al-Islam al-mahdu. Wa huwa ma fi kitabillahi, itulah yang termaktub dalam Al-Qur'an. Dan ini sama dengan as-sunnah wal jamaah. Dan ini sama dengan wasatiyah. Maka sikap tengah ahlu sunnah, wasatiyatul atau sikap tengah Islam itu adalah memahami dan mengamalkan Islam itu sendiri sebagaimana sudah kita baca di mukaddimah atau di halaman sebelumnya. Mengamalkan Islam itu sendirilah wasatiyah, bukan unsur tambahan yang dimasukkan ke dalam Islam. Kalau ada yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri itu sebabnya adalah karena pemahaman yang menyimpang dari Islam yang murni atau pengamalan yang menyimpang dari Islam yang murni. Wahia dinul Islam al-mahdi, itulah Islam murni. Ini adalah firqatun najiyah, golongan yang selamat, ahlu sunnah. Mereka adalah wasatun pertengahan binihali dari berbagai macam aliran, sebagaimana anna milatal Islam, agama Islam adalah pertengahan dari berbagai macam milah. Intahas sekian bitasarufin dengan beberapa perubahan. Artinya tidak dikutip harfiah. Hal-hal yang dirasa tidak perlu ada yang dihilangkan. Satroni. Assalamualaikum Ustaz. Walal mu'alif hafidhahullah ta'ala. Wa qala Syekhul Islami rahimahullahu aidan. Fa innal Islama wasatun fil milali bainal atrafil mutajadibati. Wa sunnatu fil Islami kal Islami fil milali al muslimuna fi sifatillahi ta'ala wasatun bainal yahudi alladhina syabahul khaliqa bil makhluki
Wasaful khaliqa bi sifati allati takhtassu bil makhluqi wa hiya sifatun naqsi. Faqalu inna Allaha fakirun wa inna Allaha bakhilun wa inna Allaha ta'iba lamma khalaqal alama fastaroha wa bainan nasara alladhina syabbahu al-makhluqa bil khaliqi wa wasafuhu bi sifatil mukhtasati bil khaliqi faqalu huwallahu. Hasbuk. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyampaikan, fa innal Islam, ya sungguh ajaran Islam, agama Islam itu pertengahan di antara berbagai macam milah. Bainal atraf al-mutajadzibah, di antara pihak-pihak yang saling tarik menarik, di antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri, mereka ini saling tarik menarik. Maka ahlu sunnah ini di tengah-tengah kaum muslimin, atau ajaran sunnah, ajaran ahlu sunnah di tengah-tengah ya, ajaran Islam itu seperti Islam dibandingkan berbagai macam milah, dibandingkan berbagai macam ajaran agama, yaitu agama-agama samawi, agama-agama yang aslinya wahyu dari Allah. Fal muslimun, maka kaum muslimin dalam menyikapi sifat Allah itu pertengahan antara Yahudi dengan Nasrani. Nah, Yahudi mereka adalah orang-orang yang menyerupakan al-khaliq bil makhluk, menyerupakan sang pencipta dengan makhluk yang dicipta, sehingga mereka lekatkan al-khaliqa kepada sang pencipta sifat-sifat yang merupakan sifat khas makhluk. Dan yang maksud dengan sifat khas makhluk adalah sifat-sifat yang jelek. Oleh karena itu mereka orang-orang Yahudi, jadi fa-nya fa apa namanya ini ya, fa ta'qib ya namanya, fa ta'qib. Maka mereka orang-orang Yahudi, atau oleh karena itu mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu kere, Allah itu pelit, Allah itu capek setelah menciptakan alam semesta, sehingga istirahat di hari Sabtu, fastaroha, lantas istirahat di hari Sabtu. Nah, di sini kita jumpai bahwasanya kita jumpai pelajaran Allah itu tidak selamat dari fitnah manusia. Allah itu difitnah, mendapatkan tuduhan dusta oleh sejumlah manusia. Allah dikata-katain kere, pelit, capek setelah beraktivitas itu. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW juga tidak selamat dari fitnah manusia. Disebut gila, disebut tukang sihir, disebut penyair, disebut kahin, disebut dukun. Gitu. Jika Allah dan Rasulnya tidak selamat dari kejahatan lisan manusia, maka ya jangan kaget lah kalau kita yang tidak ada apa-apanya, baiknya gitu, nggak selamat dari fitnah, nggak selamat dari kejahatan lisan-lisan manusia. Ini Allah yang sangat baik saja kurang apa dalam berbuat baik pada makhluknya, tidak selamat dari fitnah. Masih dikasih label-label dusta, tuduhan-tuduhan palsu. Nabi yang kayak apa baiknya saja tidak selamat. Maka apalagi kita. Gitu. Maka ya nggak usah kaget dan nggak usah jadi beban yang berat. Gitu. Sehingga akhirnya malah kita sendiri yang stres. Allah dan Rasulnya saja tidak selamat. Gitu. Ini Yahudi, mereka menyerupakan Khalik dengan makhluk. Nah, kebalikannya Nasrani. Mereka menyerupakan makhluk, dalam hal ini Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dengan Tuhan.
dengan Sang Pencipta. Maka mereka labeli makhluk dalam hal ini Nabi Isa dengan sifat-sifat khas Tuhan. Mereka katakan bahasanya Isa itu Tuhan, Isa itu Allah, atau Isa itu anak Allah, dan anak Tuhan tuh pasti punya sifat khas ayahnya. Nah, ini Yahudi itu menyerupakan Khalik dengan makhluk, kalau kelakuan Nasrani menyerupakan makhluk dengan Khalik. Nah, Mas Hija, ya. Baik Ustaz. Fal muslimuna wasaful khaliqa bi sifatil kamali wa nazzahuhu an sifatin naqisi wa nazzahuhu an yakuna syai'un kufwan lahu fi syai'in min sifatil kamali fa huwa munazzahun an sifatin naqisi mutlaqan wa munazzahun fi sifatil kamali ay yumathilahu fiha syai'un minal makhluqati wa kadzalika hum fil anbiya'i wasatun fa innal yahuda kama qala fihim a'udzu billahi minasyaitonir rajim afa kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun wa kadzalika kanu yaqtuluna al anbiya'a alaihimus salatu wassalam Alaihimussalatu wassalamu dibaca lengkap. alaihimussalatu wassalamu wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas. Nah, maka kaum muslimin ini ya sebenarnya pasnya ya, Islam itu sendiri sebenarnya. Karena yang dimaksud muslimin di sini adalah muslim yang betul-betul mengamalkan agamanya. Mereka lah orang-orang yang memberikan label kepada Allah, memberikan atribut. Ya, sifat itu kalau bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan atribut ya. Allah mereka berikan, mereka lekatkan pada Allah atribut-atribut yang sempurna. Dan mereka sucikan Allah dari atribut-atribut yang jelek. Mereka sucikan Allah, ya, akidah kaum muslimin mensucikan Allah dari keyakinan adanya sesuatu yaitu makhluk yang sekufu, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala min sifatil kamal. Ayakuna syai'un, ada makhluk yang sama dengan Allah dalam salah satu sifat-sifat sempurna, atribut-atribut yang sempurna. Bahwa maka dia Allah itu bebas dari sifat jelek mutlakon sama sekali, bersih dari sifat jelek sama sekali. Ini kalau terjemahnya dari sudut pandang sisi Allah ya munazahun, itu enaknya bersih. Kalau dari sudut pandang i'tiqad hamba, nah, itu Allah itu dibersihkan dari sifat-sifat yang jelek. Itu dibersihkan itu dari sudut pandang i'tiqad hamba. Kalau dari sisi Allah sendiri itu kan bukan dibersihkan ya, karena Allah tidak perlu adanya pihak yang membersihkan. Sehingga kalau di bahasa Indonesia ya lebih enak bahwa dia Allah itu bersih dari sifat-sifat jelek sama sekali. Karena ini kan bahwa dia Allah, berarti sudut pandangnya sudut pandang Allah. Kalau ini tadi muslimun, ini kan sudut pandang hamba. Maka hamba itu mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari mensucikan Allah dari kepemilikan memiliki sifat-sifat yang jelek. Dan juga mensucikan Allah dari adanya makhluk yang menyaingi Allah dalam sifat-sifatnya yang unggul dan sempurna. Nah, kalau ini fahuwa, ini kan sudut pandangnya mestinya kalau di logika kita
sudut pandang Allah, kalau Allah tidak dibersihkan, tidak disucikan, namun bersih memang. Kalau dibersihkan kan ada kesan, ada pihak yang membersihkan, gitu ya. Kalau logika orang Indonesia ya, ini ini problem budaya berbahasa. Gitu. Nggak enak itu kalau Allah disucikan dibersihkan dari sifat jelek, itu nggak enak. Karena ada pihak yang membersihkan berarti. Kalau di logika atau tradisi bahasa Indonesia ya, kalau Allah ya bersih saja. Allah itu bersih dari segala sifat jelek, mutlakkan sama sekali. Demikian juga Allah itu bersih dalam sifatnya yang sempurna, itu bersih dari ada makhluk yang semisal dengan dia dalam sifat-sifat sempurna tersebut. Adanya makhluk yang hidup seperti hidupnya Allah, yang mendengar seperti mendengarnya Allah, itu tidak ada. Itu bersih. Bersih di sini artinya tidak ada. Mungkin di sini ada yang mau menanggapi ya, masalah terjemahan saya tadi. Jadi Setuju. kalau itu kita ini bahasnya huwa, ya, dia Allah, ya maka logika bahasa Indonesia ya ini munazahunnya bersih saja, jangan dibersihkan. Gitu. Ada tanggapan? Ada komentar? Jika tidak ada, saya lanjut. Namun kalau ada yang mau komentar, bisa langsung saja ya disampaikan. Wakadzalika demikian juga mereka itu kaum muslimin dalam masalah menyikapi para nabi pertengahan. Karena Yahudi itu dalam menyikapi para nabi mereka ekstrim kiri. Tidak punya hormat sampai-sampai bunuh nabi. Allah berfirman tentang mereka, setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa ajaran yang tidak kalian sepakati, maka kalian akan sombong menolak ajaran tersebut. Maka ini sifat orang Yahudi. Jika ada rasul yang tidak mereka senangi ajarannya, mereka sombong, tidak mau tunduk. Dan kita jumpai manusia-manusia yang ketika ada ya, juru dakwah, ada mubalik yang mengajarkan ilmu yang benar dan itu tidak dicocok, maka nanti akan dihabisi. Fafarikon kadzabetum, sekelompok rasul kalian dustakan dan sekelompok rasul kalian bunuh. Maka ayat ini dalil bahwasanya bisa saja manusia membunuh nabi. Dan bisa saja dan itu real terjadi ada nabi yang dibunuh oleh manusia. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasanya para nabi tidak punya ilmu kebal. Ya, tidak ada nabi yang punya ilmu kebal. Seandainya ilmu kebal itu ilmu yang datang dari Allah, maka yang paling berhak memilikinya para nabi. Jika mereka punya ilmu kebal, para nabi dan rasul ini tidak akan bisa dibunuh oleh manusia. Non realitanya sebagian nabi itu mati dibunuh. Sebagaimana Nabi Yahya, sebagaimana sebelumnya ayahnya Nabi Zakaria mati dibunuh. Dan ya, dan tentu kalau semisal Nabi Yahya itu ya lebih tragis lagi motif pembunuhannya. Nabi Yahya itu mati dibunuh dan kepalanya itu dipersembahkan kepada wanita. Untuk dipersembahkan kepada wanita.
Jadi ada seorang perempuan yang dia kafir, dia disukai oleh seorang laki-laki, saya mau, namun dalam tanda kutip maharnya kepala Yahya. Iya dan billah. Gitu. Ya, kemudian wakadzalika demikian pula mereka yaqtulunal anbiya'a. Mereka orang Yahudi, mereka membunuh para nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka membunuh para dai, orang-orang yang memerintahkan manusia-manusia yang memerintahkan dan mengajak mereka untuk bersikap adil. Jadi sebagaimana Rasul itu tidak ada jaminan aman ya, tidak ada jaminan aman dari kematian dengan cara dibunuh. Demikian juga para dai itu mungkin saja dapat ujian sampai matinya dibunuh orang. Dan satu hal yang dan Nabi kita Muhammad SAW sendiri kan punya penjaga, punya bodyguard yang menjaga Nabi sampai turun ayat di surat Al-Maidah, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah itu menjagamu dari gangguan manusia. Setelah turun ayat itu baru Nabi perintahkan para pengawalnya, bodyguardnya untuk bubar. Nggak perlu dikawal. Dan hal ini menunjukkan mukjizat Nabi. Islam di masa Nabi secara politik ya lemah ya. Namun Nabi itu aman dari pembunuhan. Sedangkan Khulafaur Rasyidin, Islam itu kuat-kuatnya secara militer di zaman Umar dan Utsman setelah wafatnya Nabi. Namun dari 4 Khulafaur Rasyidin itu matinya dibunuh orang, itu yang mayoritas. Siapa saja yang matinya dibunuh saat itu? Selain Abu Bakar, Ustaz. Ya, selain Abu Bakar, tiga Khulafaur Rasyidin itu semuanya mati dibunuh. Dan itu terjadi di zaman kekuatan militer kaum muslimin itu berada di puncaknya setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Realita ini menunjukkan bahasanya benarnya janji Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Nabi itu matinya mati biasa, di satu versi beliau karena sisa racun wanita Khaybar, nah itu mukjizat beliau. Nah, ini sikap ekstrim kiri yang ada pada Yahudi. Ya, sebelum kita lanjut, ya, sebagaimana tradisi majelis kita ambil satu ayat, satu kata untuk kita tasrif. Ini munazzahun. Mas Hijah tadi Mas Hijah? Ya. Munazzahun itu dari fi'il apa Mas Hijah? Fi'il sulasi mazid bi harfin. Iya. Eh, Fi'il madinya apa? Nazzaha. Ya, tolong ditasrif dulu, dibacakan dulu ini wazannya. Fa'ala. Fa'ala. Ya. Fa'ala yufa''ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun Ya, terus kemudian sekarang nazzaha. nazzaha yunazzihu tanzihan munazzihun, betul saja? Ya, munazzihun betul. Munazzihun, munazzahun, nazih la tunazzih,
Munazzahun, munazzahun, nuzziha, yunazzahu. Nah, terus untuk tasrif lughawi madhi, Pak Oka ini. Ya Ustaz, dari yang Nazzaha. nazaha ya Ustaz ya. Nah, Tasrif lugawi madhi. naz nazaha nazahu nazahat nazahata nazahna nazahta nazahtuma nazahtum nazahti nazahtuma nazahtunna nazahtu nazahna. Ya. Kemudian Pak Arifin itu mudoreknya, Pak. Nah, Ustaz. Yunazzihu, yunazziha, yunazzihu, yunazzihani, yunazzihuna, tunazzihu, tunazzihani, yunazzihna, tunazzihu, tunazzihani, tunazzihuna, tunazzihina, tunazzihani, tunazzihna, unazzihu, nunazzihu. Nah, makasih. Kemudian kita lanjutkan Mas Ridho. Nah, Ustaz. Afwan salah ini Ustaz. Nah, jelas kan? Bisa baca? Ya, Ustaz. Oh, ini malah ayat dapat. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Abbas dari qiraah Tanzihun, Ustaz. Nah, ini enggak baca aja. Oh. Assalamualaikum. Waalaikum. Qala al-muallif hafizahullah taala wan nasara ghalau fa asyraku bihim wa man huwa dunahum. Qala Allahu fihim ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Wal muslimuna. Ya, dah cukup baca. Wan Nasara, sedangkan Nasrani mereka ghalau, mereka melampaui batas, mereka ekstrim kanan. Fa'asraku bihim, mereka menyekutukan Allah dengan para nabi. Kalau Yahudi ekstrim kiri, nabi dibunuh. Nasrani ekstrim kanan, nabinya disembah. Mereka menyembah para nabi dan manusia yang levelnya di bawah para nabi, yaitu para pendeta. Duna di sini artinya tahta. Ya, bukan selain, tapi di bawah. Allah berfirman tentang Nasrani, mereka jadikan ahbarahum, mereka jadikan ulama-ulama mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, arbaban min dunillah, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ahbar itu jamaknya apa Pak Oka? Jamak dari Arbaban tadi Ustaz ya. enggak, ahbar. Ahbar itu bentuk jamak dari Ahbar gak tahu Ustaz. Ahbar. Yunus. Ahbar itu bentuk jamak dari Ustaz Yunus. Ada Ustaz Yunus? Heber. Dari Heberun. Haber. Oh, bukan Heber, Ustaz. Ya. Hiber ya. Haberun. Hiber. Ya, hiber. Heberun. Ya, jamak dari hiber artinya alim. Kemudian waruhbanahum, ruhban itu bentuk jamak dari apa Pak Arifin? Nah, Ustaz, dari rahib, Ustaz. Dari rahib. Rahib itu akar katanya apa Ustaz Roni? Rohib. Rohaba. Iya, masdarnya apa? Masdarnya rohban. Ruhbah. Rohbah. Iya, yaitu rasa takut. Ya, para rahib ini
mereka semangat dalam beribadah, ahli ibadah disebut rahib. Mereka disebut rahib karena yang dominan pada diri mereka adalah rasa takut kepada Allah. Mereka jadikan arbaban Tuhan-Tuhan. Ini jamak dari apa, Mas Gani? Halo Mas Gani. Rabbun Ustaz. Ya, Rabbun. dari Rabbun. Jamaknya arbab. Arbaban Tuhan-Tuhan min dunillahi dengan meninggalkan Allah atau selain Allah. Dan mereka juga menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai sesembahan. Padahal mereka Nasrani tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah sesembahan yang esa, yaitu Allah. La ilaha illahu. Dan syirik itu kebalikan dari tasbih. Syirik itu kebalikan dari tasbih. Maka orang yang betul-betul mentasbihkan Allah itu tidak akan syirik. Sehingga lanjutannya ayat subhanahu amma yusyrik. Allah itu suci dari kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian Mas Rita sudah, Mas Ija. Gani ya? Ayo Gani. Mulai Masih baca yang Mas Gani? sebelah mana, Ustaz? Oh, ya. Jangan Adik, Sebentar. tinggal tadi. Wal muslimuna amanu bihim kullihim walam yufarriqu baina ahadim minhum fa innal imana bi jami'in nabiyyina fardun wajibun wa man kafara biwahidin minhum faqad kafara bihim kullihim wa man sabba nabiyan minal anbiya'i fahum kafirun yajibu qatlahu biti Qatluhu itu salah cetak itu ya. qatluhu yajibu qatluhu bittifaqil ulama'i wa fi wa fi istit wa fi Wafis, wa fi bacanya masuk wafis, istitaba wa 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 fi wafis istitabati titabatihi. wa fi istitabatihi niza'un Nah, qala ta'ala asbuk. qulu Asbuk amanna Mas Gani. Ya. Maka kaum muslimin itu amanu bihim kullihim, mengimani semua rasul. Tidak membedakan antara satupun dari rasul, yaitu dalam iman. Dalam iman tidak ada pembedaan. Pembedaan antara rasul itu dalam fadilah, dalam kemuliaan. Maka mengimani semua nabi itu fardun wajib, ini taukid ya. Fardun kewajiban, wajibun ya juga sama kewajiban. Siapa yang mengkafiri dalam bentuk tidak mengakui sebagai rasul utusan Allah, satu dari mereka itu dinilai kafir dengan semua rasul. Siapa saja yang mencaci seorang nabi, nabiyan minal anbiya'i, itu terjemahnya langsung saja seorang nabi. Jangan diterjemahkan nabi dari para nabi. Nah, itu nggak enak itu di bahasa Indonesia, nggak luas. Tapi mencaci maki, menjelekkan seorang nabi, maka dia kafir. Maka batal keislamannya. Wajib qatluhu, ditegakkan hukuman mati untuknya dengan sepakat para ulama. Perlukah istitab, diberi warning, kamu akan dihukum mati loh kalau nggak mau tobat? Perlukah dikasih warning, sudah saya tobat itu. Hanya tidak jadi. Nah, perlukah istitab, diingatkan untuk bertobat sebelum ada hukuman mati, sehingga jika dia bertobat maka hukumannya tidak jadi? Itu nizaun, diperselisihkan ulama.
Artinya ya minimal ada dua pendapat ulama, ada yang mengatakan untuk hukuman mati istitab dulu. Ketika dia ngeyel, ngotot, nggak mau tobat, nah, baru hukuman mati. Kalau dia saya bertobat, kemudian menampakkan tobatnya, nah selamat. Berarti pendapat yang kedua mengatakan tidak ada istitab. Cukup terbukti dia mencaci Nabi. Dilaporkan ke pengadilan, dibuktikan, dipastikan, terbukti, dadah, langsung eksekusi. Tanpa adanya istitab. Gitu. Ada dua pendapat ulama minimal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qulu, katakanlah, amanna billahi, kami beriman kepada Allah, dan kami beriman dengan kitab atau wahyu yang diturunkan pada kami atau untuk kami, dan wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbat, dan anak keturunan Yakub. Ada yang berpendapat, ini salah satu pendapat, asbat itu ya semua anak Yakub. Namun ada yang memaknainya dengan anak keturunan Yakub, bukan anaknya Yakub, namun anak keturunan Yakub. Dan wahyu yang diberikan pada Musa dan Isa, dan wahyu yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka, kami tidak membeda-bedakan satupun dari mereka, yaitu dalam iman. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanyalah orang-orang yang pasrah kepada mereka, yaitu kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ustaz Yunus tadi sudah ya, Ustaz ya? Nih, Ustaz Hamdan, monggo Ustaz. Izin Ustadz, karena Mustami dulu. Izin yang lainnya Ustadz. Barakallahu fiik. Kenapa Ustaz? Ya, ya. Kemudian siapa ini? Mas, ada tadi siapa? Fatur Rahman. Muhammad Kamal. Muhammad Kamal, monggo Mas. Ya Ustaz. Ya, silahkan dibaca. Terlihat? Ila anna Ila qala anqala. rahimahullah wa kadzalika al-muslimuna wasatun fin naskhi fa innal yahuda qala laisa li rabbil alamina an ya'muru saniyan bi khilafi ma amara bihi al-awla wan nasara jawazu li Awalan. ru'usihim an yughayyiru syari'atal masihi fa yuhallilu ma sya'u wa yuharrimu ma sya'u ويحرم ما شاء والمسلمون قالوا لرب العالمين يأمر بما يشاء له الخلق الأمر والأمر وليس لأحد من الخلق أن يغير دينه ولا يبدل شرعه ولكن هو يحدث من أمره ما يشاء فينسخ ما يشاء فيثبت ما يشاء. Ila anqal ini kalau dalam bahasa min tulis amrihi ma yasha. Ya, kalau dalam bahasa tulis di bahasa Indonesia ila anqal ini dibentuknya adalah dengan titik 3. Titik 3. Nah, itu sama dengan di bahasa tulisnya di sini jadi ila anqal. Jadi ada panjang, kutipan panjang dipotong tengah-tengahnya. Dikutip awalnya, kemudian dikutip akhirnya. Jadi ini kalau di bahasa Indonesia ya, kalau bahasa tulis, terjemah tulis, yaitu cuma titik 3 saja. Titik 3 atau titik 4 ya. Titik yang keempat itu adalah titik akhir kalimat. Langsung kemudian masuk ini. Demikian juga kaum muslimin itu pertengahan dalam masalah nasakh. Penghapusan syariat. Di antara Yahudi dan Nasrani.
Yahudi itu anti nasakh. Kalau mereka mengatakan tidak boleh bagi Tuhan semesta alam memberikan perintah kedua, yang perintah kedua itu berbeda dengan perintah yang pertama. Tidak boleh. Ada perintah menghadap, sholat menghadap Ka'bah setelah sebelumnya sholat menghadap Baitul Maqdis. Tidak boleh. Tidak boleh ada nasakh. Gitu. Kata mereka, nasakh itu berarti Allah tidak tahu. Menunjukkan kebodohan Allah gitu. Supaya Allah tidak bodoh, maka tidak boleh ada nasakh. Anti nasakh itu Yahudi. Sedangkan Nasrani kebalikannya, ekstrim kiri dalam masalah, longgar sekali dalam masalah nasakh. Sampai-sampai mereka membolehkan pimpinan mereka untuk melakukan nasakh. Penghapusan dan perubahan terhadap syariat Nabi Isa. Maka gereja diberi otoritas untuk mengubah aturan-aturan yang ada dalam ajaran Isa, yang ada di Injil. Misalnya yang pernah saya dengar, saya baca, itu aslinya di Perjanjian Baru itu, aslinya kalau yang di Perjanjian Baru katanya cetakan tahun 70-an atau berapa gitu, cetakan 70-an, itu termaktub dilarang memakan babi. Itu. Kemudian nanti di cetakan berikutnya mungkin 80-an atau 90-an itu ada nasakh. Sehingga kemudian dinasakh, diubah, hukum tadi mansukh, dan yang menasakh itu ya, kesepakatan gereja. Dilarang makan babi hutan. Jadi hanya babi hutan saja. Kalau babi peliharaan itu boleh. Ini contoh yang saya ketahui tentang bagaimana ru'asa dalam pihak gereja mengubah syariat Al-Masih. Mereka halalkan apa yang mereka mau dan mereka haramkan apa yang mereka mau. Nah, kaum muslimin Islam itu Mohon izin Ustaz. ya, Mohon izin Ustaz. ya, Tadi liruus apa? Jawazahu liruus ini ruusnya siapa Ustaz tadi? pihak gereja. Pihak gereja. Iya, kan Nasrani, kita bahas Nasrani. Silakan Ustaz. Nah, ru'usnya berarti pihak gereja. Dan sedangkan kaum muslimin mengatakan Allah Rabb semesta alam itu punya hak untuk memerintahkan apa yang dia kehendaki. Contohnya tadi, dulunya diperintahkan sholat menghadap Baitul Maqdis. Setelah itu Allah perintahkan untuk sholat menghadap Ka'bah, ya suka-suka Allah. Ma yasha, sebagaimana dia kehendaki. Lahu hak Allah mencipta apa yang dia kehendaki dan membuat pengaturan dan perintah yang Allah kehendaki. Sedangkan manusia biasa, manusia itu tidak punya otoritas an yughayyira dinahu, mengubah-ubah aturan Allah. Atau sampai bahkan mengganti syariatnya. Kalau mengubah kan cuma geser dikit-dikit. Kalau diganti berarti total. Walakin akan tetapi dia Allah itu melakukan pembaruan berkaitan dengan aturannya sebagaimana yang dia kehendaki. Sehingga dia hapus aturan-aturan yang dia kehendaki dan dia tetap pertahankan. Gitu ya. Terjemah enaknya pertahankan ya. Kalau di kaku dia tetapkan, enggak enak ya. Dia pertahankan sejumlah aturan yang dia kehendaki. Gitu. Nah, kemudian Mas Ikhwan bisa baca? Ustaz, izin komentar sedikit, Ustaz. Oh ya? Oh, Yang antum sampaikan itu yang buat Anda masuk Islam oh, Masya Allah. tahun 2000. Jadi memang Anda diperlihatkan yang ini terjemahnya babi, terus Bible yang lain babi hutan gitu. Oh, itu Padahal kalau tahun berapa? Ustaz Yunus ya?
Oh, beliau Ana lupa. mantan Nasrani ya, lupa. Ya, Ustaz. Nah, Tahun 2000, Ustaz. nah, itu perubahan cetakannya tahun berapa itu, Ustaz? Yang jelas di bawah tahun 2000 itu, tahun 2000 biasanya masih babi dia. Di Oh, bawah cetakan 19-an tuh masih babi gitu, diharamkan babi di kitab ulangan maupun di kitab imamat itu. Nah, nanti setelah cetakan ke atas yang 2000-an baru ada baru jadi tambahan babi babi hutan. hutan. Ya, gitu Ustaz. Padahal kalau kita cek di bahasa Inggrisnya ya pork itu ya babi aja gitu. Ya, kayaknya orang Indonesia aja tuh. Oh, itu ini ya. Itu cetakan di Indonesia, cetakan Inggris nggak berubah. Cetakan Inggris setahu saya nggak berubah, tetap pork gitu. Hmm. Setahu Anda gitu Ustaz. Nanti Anda cek kan ada Oh ya. label Pengharamannya ada di orang. berapa tempat itu, Ustaz Yunus? Seingat Anda di kitab ulangan Nama sama kitab kitab imamat gitu. ada di 2 tempat. Iya, yang Anda ingat. Mungkin ada lagi di beberapa yang lain. Anda cuma lupa. Ya, kasih ini infonya, info berharga ini. Jazakallah khair, Ustaz. Belajar sosiologi nih ngikuti Ibnu Taimiyah. Nah, ya kita lanjut. Mas Ikhwan Muslim. Baik Ustaz, ahsanallahu ilaikum. قال المؤلف وكذلك في الشرائع الحلال والحرام فإن اليهود حرمت عليهم طيبات أحلت لهم عقوبة لهم وعليهم تشديد في النجاسات يجتنبون أشياء كثيرة طاهرة مع اجتناب النجاسة والنصارى لا يحرمون ما حرمه الله ورسوله بل يستحلون الخبائث ويباشرون النجاسات وكلما كان الراهب أكثر ملابسة للنجاسات والخبائث كان أفضل عندهم والمسلمون أباح الله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. Nah, ya nanti mungkin ini terjemahnya nanti mungkin bisa dikomentari Ustaz Yunus ini gimana ketemu nggak seperti itu. Wakadhalika demikian juga fi syara'i dalam masalah berbagai macam aturan, semacam halal dan haram. Kalau untuk Yahudi diharamkan untuk mereka sejumlah makanan yang enak. Diharamkan atas mereka untuk mengkonsumsi sebuah makanan yang enak yang dulu pernah dihalalkan. Jadi ada perubahan, dulu dihalalkan di syariat sebelumnya, kemudian sama Allah untuk Yahudi diharamkan. Dan itu pengharamannya sebabnya dan alasannya adalah sebagai hukuman atas kejahatan yang mereka lakukan. Dan mereka juga punya hukum-hukum aturan-aturan yang berat dalam bab najis. Aturan beratnya adalah kalau Yahudi di syariat Yahudi, najis itu tidak bisa dibersihkan. Hanya bisa dihilangkan. Artinya tembok yang kena najis itu tidak bisa digosok dan nanti jadi suci setelah digosok dan disiram pakai air. Namun temboknya harus ya, dihilangkan itu. Jadi lapisan temboknya itu nanti apa, dicopot itu ya dan dibuang itu. Kalau ada najis kena kayu misalnya, nah najis yang kayu yang kena najis itu dipotong dibuang. Tidak bisa dibersihkan. Ini tasdid fi an-najasah. Mereka jauhi berbagai hal yang suci. Yajtanibuna asya'a katsiratan tahiratan. Mereka menjauhi sejumlah hal yang sebenarnya suci. Majtinabil najasati di samping menjauhi najis. Nah sebaliknya Nasrani. Nasrani itu tidak mengharamkan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka menghalalkan hal-hal yang jelek. Dan mereka bersentuhan, hobi sentuhan langsung dengan najis.
Contohnya kalau di buku para ulama di ajaran Nasrani itu boleh menjimai istri saat istri haid. Itu boleh, tidak masalah. Ya, itu ekstrem kiri Nasrani dalam bab najis. Ekstrem kanannya Yahudi. Mereka kalau istrinya sedang haid dianggap seluruh badan itu najis. Sehingga tidak boleh sentuhan sama istri selama istri itu najis, selama istri itu haid. Sehingga tidak boleh makan bareng dengan istri yang masih dalam kondisi haid. Bahkan sampai dalam tahapan ketika istri haid itu tidak boleh satu rumah, satu atap dengan suaminya. Nanti dibuatkan gubuk di belakang. Ini kemudian selama istri haid ditempatkan di sana. Tidak boleh satu atap. Itu Yahudi. Kalau di Nasrani, jika ada seorang rahib itu makin banyak bersentuhan dengan najis dan barang-barang kotor, itu malah semakin mulia. Malah semakin keren. Gitu. Semakin tinggi derajatnya dan kedudukannya. Kalau semakin ya tidak bersih. Nah ini ya wallahu a'lam ini apa ini ya minimal kita katakan itu keadaan Nasrani sampai zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Mungkin Ustaz Yunus ada komentar ini tentang hal ini kalau Ana cuma dapat ini apa namanya kisah di negeri barat tuh entah di Inggris atau di Amerika yang tukang laundrynya itu masuk Islam gara-gara celana pemain bola gitu. Celana pemain bola dia ada satu celana yang nggak pesing gitu. Satu celana yang nggak pesing dan setelah ditanya kenapa kok celana antum ini nggak pesing gitu. Oh saya Muslim gitu. Karena kita kalau Muslim itu setiap BAB BAK cebok gitu kan. Jadi masuk Islam gara-gara itu gitu. Masya Allah. Ajib. Nah, Karena ingat. infonya. Khair. Wal muslimun sedangkan kaum muslimin itu Allah mubahkan untuk mereka at-thayyibat, semua makanan yang enak, yang tidak berbahaya itu mubah. Tidak ada pengharaman dan tidak ada pengharaman karena hukuman. Dalam Islam itu tidak ada. Dalam ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah haramkan untuk mereka khaba'ith. Hal-hal yang buruk, yang jelek, hal yang berbahaya. Ini meskipun nanti kalau dikaji lebih lanjut, nanti ada perselisihan fuqaha parameter khobais itu apa. Khobais itu terjemahnya menjijikkan, ataukah terjemahnya itu berarti kalau menjijikkan itu kotornya itu dari sudut pandang eksternal. Khubisna itu di luar karena manusia yang menganggap itu jijik. Gitu. Kemudian ataukah khubes itu di dalam benda itu, benda yang tidak boleh dikonsumsi itu. Itu. Nanti kalau dipandang khubes itu eksternal, bukan internal materinya, nah, nanti terjemahnya benda-benda yang menjijikkan. Nah ini yang diambil 3 mazhab. Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dengan kemudian tolak ukur menjijikkannya orang Arab. Kemudian menentukan orang Arabnya khusus Hijaz. Lain hanya dengan Malikiyah. Kalau Malikiyah khubusnya itu internal. Internalnya bukan anggapan. Tapi real kenyataan pada bendanya. Itu Malikiyah. Nah, sudah semua ya. Sudah semua membaca. Dan
Ya, kembali ke Pak Oka. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qala musannif hafizahullah ta'ala wa hum wasatun fil wa'idi. Bainal wa'idi. Nah, wahum masatun fi sairil umuri. Oh, maafan Ustaz. Assalamualaikum. Wahum wasatun fi sa'iril umuri wa laisa haza mawdi'a basti zalika. Wa kadzalika ahlus sunnati fil islami fahum fis sahabati wasatun bainar rafidati allati yaghluna fi aliyin fayaj'alunahu ma'suman aw nabiyyan aw ilahan wa bainal khawariji lazina yukaffirunahu. Nah, hasbuk. Maka mereka kaum muslimin atau Islam itu pertengahan dalam semua perkara. Walaysa hadza maudhi' basti dzalika, dan halaman-halaman ini bukanlah tempat untuk menjelaskan panjang lebar hal ini. Artinya Ibnu Taimiyah punya buku yang lain atau karya yang lain yang panjang lebar. Bukan di sini. Demikian juga ahlu sunnah di tengah-tengah Islam. Maka mereka pertengahan. Misalnya bersikap dengan para sahabat, ahlu sunnah itu pertengahan antara ekstrim kanan, yaitu Rafidhah, yang berlebihan dalam menyikapi Ali, sampai mereka jadikan Ali itu maksum, terjaga dari kesalahan, atau ini menunjukkan sekte-sekte. Ada yang menjadikan Ali itu sebagai nabi. Kemudian bahkan ada yang mempertuhankan Ali. Sehingga yang mempertuhankan Ali itu kalau terdengar suara guntur ketika mau hujan, mereka mengatakan Subhanaka ya Abul Hasan. Maha suci engkau wahai Abul Hasan. Itu zikirnya demikian. Di sebagian referensi yang pernah saya baca ada kutipan atau ada informasi semacam itu. Dan ekstrem kirinya Khawarij yang mereka ini mengkafirkan Ali setelah dulunya berpihak kepada Ali. Maka demikianlah sifat Khawarij. Sifat jelek Khawarij yang semestinya tidak ditiru. Kalau senang dengan seseorang, maka memujinya setinggi langit. Begitu nanti ada yang nggak dicocoki, lantas dihabisi sehabis-habisnya. Itu sifat jelek Khawarij. Ketika mereka masih senang sama Ali, mereka pro Ali. Rela perang bersama Ali. Rela mempertaruhkan nyawa demi Ali. Namun setelah mereka nggak cocok sama Ali gara-gara masalah tahkim, mereka katakan Ali itu kafir. Bahkan mereka rela perang untuk memerangi Ali. Sehingga terjadilah peperangan antara Ali dengan Khawarij. Nama perangnya apa? Nahrawan. Nahrawan. Peperangannya namanya peperangan Nahrawan. Nah, kemudian Arifin. Nah, Ustaz. Wahum wasatun fil wa'idi bainal wa'idiyati minal khariji wal mu'tazilati wa bainal murji'ati alladzina la yajzimuna bita'dzibi ahadin min fusaqil ummati. Nah, dan Ahlussunnah itu pertengahan dalam bab ancaman antara sekte Wa'idiyah. Wa'idiyah itu ada dua sebutan yang mencakup dua pihak. Yang pertama Khawarij, yang kedua Mu'tazilah. Mereka ini dua-duanya ini disingkat dengan sebutan Wa'idiyah. Karena mereka itu mengedepankan ancaman daripada roja. Sehingga demikian semangatnya
mengedepankan ancaman dan celaan, maka ada Mu'tazilah yang mengatakan kalau pelaku dosa besar itu tidak muslim, keluar dari Islam, keluar dari iman, meskipun juga tidak kafir di dunia. Atau sampai Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar itu keluar dari iman dan masuk dalam kufur. Ini ekstrim kanan menyikapi ancaman. Ekstrim kirinya Murji'ah. Mereka adalah orang-orang yang tidak menegaskan adanya satu orang fasik dari umat ini yang mendapatkan azab. Karena maksiat tidak mengurangi kadar iman dalam keyakinan Murji'ah. Nah, ya, kemudian ridha. Ahsanallahu ilaikum. Wal mu'allif hafizahullah ta'ala wa hum fil qadari wasatun bainan nufati lil qadari minal mu'tazilati wa ghairihim wa bainal jahmiyatil musbitatil ladzina yunkiruna hikmatallahi fi khalqihi wa amrihi. Nah, wahum dan ahlu sunnah fil qadar dalam masalah takdir pertengahan antara an-nufat lil qadar, orang-orang yang ingkar terhadap takdir. Di antara orang-orang yang ingkar pada takdir itu Mu'tazilah. Salah satu Mu'tazilah ini punya usulul khamsah. 5 ajaran pokok Mu'tazilah. Sebutkan satu Roni. Yang pertama tentang meniadakan sifat Yang mereka sebut dengan sebut tauhid. Tauhid. Ya, Mu'tazilah itu menamai dirinya dengan sebutan ahlu tauhid wal adl. Yang kedua, tidak, ketika masuk dalam neraka tidak mengingkari syafaat. Yang kedua itu adl dulu. Adl. Ya. Kemudian yang ketiga, manzilah baina manzilatain. Kemudian lanjutnya, yang keempat, lupa. Ikhwan, dilanjutkan. Al-manzilatu baina manzilatain. Ya, terus. Al-wa'du wal wa'id. Ya. Kemudian infadul wa'id. Apa Ustaz? Infadul wa'id. Infadul wa'id. Kemudian amal ma'ruf ya Ustaz ya. Nah, amar ma'ruf. Amar ma'ruf wa nahi mungkar. Nah, ya, ini namanya usulul khamsah. 5 ajaran pokok Mu'tazilah. Ada di internet, bisa di-download kalau mau baca Sarah Usulul Khamsah. Karya seorang qadhi yang berakidah Mu'tazilah, Qadhi Abdul Jabbar. Sarah Usulul Khamsah. Yang pertama adalah tauhid, dan maksud dari tauhid mereka adalah nafyu sifat. Allah tidak punya sifat. Kemudian al-adl, keadilan. Keadilan dalam pandangan mereka artinya ingkarul qadar. Tidak ada takdir. Yang ketiga, manzilah baina manzilatain, yaitu pelaku dosa besar itu tidak mukmin, tidak kafir. Kemudian infadul wa'id, yang ketiga ancaman Allah itu pasti terjadi, pasti dieksekusi, pasti dilakukan, tidak boleh tidak. Allah tidak boleh menyelisihi wa'idnya.
Gitu. Kalau ahlu sunnah, Allah itu tidak menyelisih wa'adnya. Tapi ya Allah boleh saja menyelisih wa'idnya. Karena menyelisih wa'id, menyelisih ancaman nggak jadi, itu fadilah, itu kemuliaan. Itu pandangan ahlu sunnah. Allah ngancam begini-begini, ternyata di akhirat nggak Allah wujudkan. Itu fadilah. Itu satu hal yang positif. Tapi kalau janji baik, nanti masuk surga dikasih ganjaran begini-begini. Oh, ternyata nggak dikasih. Nah, itu yang jelek. Nah, dalam keyakinan mereka, wabil khusus yang menyelisih di bab wa'id. Kata mereka, al-wa'du dan al-wa'id itu sama. Harus Allah laksanakan. Tidak boleh diselisihi. Gitu. Alasan mereka, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih janjinya. Dan ini salah paham. Mi'ad itu wa'ad. Itu janji yang baik. Bukan wa'id, ancaman. Nah, masalah takdir, maka Mu'tazilah itu bagian dari An-Nufatul Qadar. Dan itu usulul khamsah yang kedua. Yang mereka sebut dengan keadilan. Kemudian itu, ini berarti ekstrem kiri ya, mengingkari takdir. Kemudian ekstrem kanannya berlebihan dalam mengimani takdir. Ini Jahmiyah. Al-Muthbitah yang mereka itu muthbitah, menetapkan takdir. Kalau tadi nufat. Ini nufat, kebalikannya muthbitah. Mengingkari takdir, kalau ini mengimani takdir. Tapi sampai berlebihan dalam mengimani takdir, sampai ke dalam level mengingkari adanya hikmah. Dalam penciptaan dan dalam syariat. Kata mereka, Allah itu ketika menciptakan sesuatu itu murni suka-suka. Bukan karena ada hikmah tertentu yang mau Allah wujudkan. Demikian juga jika Allah menetapkan satu aturan, perintah dan larangan, itu kata mereka murni suka-suka. Tidak dilatar belakangi adanya hikmah tertentu yang ingin mereka wujudkan. Dan mengingkari hikmah Allah dalam penciptaan dan dalam syariat ini juga ada pada Asy'ariyah. Itu. Sehingga dinilai bahasanya Asy'ariyah itu dari satu sudut pandang ya, dinilai mereka itu kontradiktif. Ketika membahas akidah, mereka menolak hikmah dan menolak illah dalam aturan-aturan Allah. Nggak ada ilahnya aturan-aturan Allah itu. Ilahnya adalah suka-suka Allah. Dan nanti kalau tokoh Asy'ariyah ini di bab usul fikih, di pembahasan qiyas, mereka menetapkan adanya ilah dalam aturan-aturan Allah. Nah, ini kontradiktif. Dinilai oleh banyak pihak, ini kontradiktif Asy'ariyah. Nah, kemudian Yunus. Nah, Ustaz, Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala وهم في الصفات وسط بين المعطلة الذين ينفون صفات الله أو بعضها ويشبهونه بالجماد والمعدوم وبين الممثلة الذين يمثلون صفاته بصفات خلقه ويصفون الله بصفات خلقه فيصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله
min ghairi ta'tilin wala tamthilin wa min ghairi takyifin wala tahrifin. Dan mereka Ahlussunnah dalam masalah sifat Allah juga pertengahan antara Mu'attilah. Mu'attilah ini berarti ekstrem kiri ya dalam bahasa Indonesia, yang mereka mengingkari sifat Allah secara total atau sebagian sifat Allah. Ada yang mengingkari sifat Allah secara total, ya, biasa di pelajaran akidah, yang mengingkari sifat Allah secara total ini adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Atau mengingkari sebagian sifat Allah, ini dimasukkan di sini Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian ada yang ekstrem kanan dalam mengimani sifat sampai-sampai mereka serupakan Allah dengan benda mati wal ma'dumi, dan mereka serupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Nah, maaf, ini masih mengingkari sifat Allah semuanya atau sebagiannya. Nah, Mu'attilah ini sebenarnya juga musabbihah. Dalam sisi mereka menyerupakan Allah dengan benda mati dan sesuatu yang tidak ada. Ini ekstrim apa ini? Ekstrim kirinya. Kemudian ekstrim kanannya berlebihan dalam mengimani sifat. Jatuhlah ke dalam mumathilah. Contoh mumathilah itu karamiyah ya. Pengikut Muhammad bin Al-Karam. Mereka menyamakan ya, sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan mereka berikan untuk Allah sifat-sifat makhluknya. Sedangkan Ahlussunnah pertengahan. Karena pertengahan, maka Ahlussunnah mensifati, menetapkan sifat bagi Allah, sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya, dengan menjauhi 4 hal. Tanpa taktil, tanpa ada sifat yang ditolak, wala tamsil, dan tanpa ada sifat yang diimani secara berlebihan sehingga disamakan dengan sifat makhluk. Tanpa yang ketiga, tanpa takyib, membahas bagaimanakah sifat itu, kemudian wala tahrif, dan tanpa diselewengkan makna sifat. Yang seringkali tahrif ini supaya diganti dengan sebutan takwil, namun hakikatnya yang tepat itu tahrif. Nah, ini sikap tengah Ahlussunnah dalam masalah sifat, tidak melakukan taktil, dan kullu mu'attilah mumathilah atau musyabbihah. Semua ahlu taktil itu sebenarnya ahlu tamsil dan tasbih, karena mereka juga pada akhirnya menyerupakan Allah namun dengan benda mati atau sesuatu yang tidak ada. Dan semua mumasilah itu sebenarnya juga ahlu taktil. Taktil dalam pengertian tidak menerima, menolak sifat yang semestinya menjadi sifat Allah, yaitu sifat yang tidak sama dengan makhluk. Ya, demikian dah sampai penghujung waktu kita. Demikian yang kita bisa baca di kesempatan kali ini. Kemudian sebagaimana yang sudah diumumkan di pertemuan yang lewat, untuk waktu kita di bulan Ramadan nanti insya Allah akan kita lanjutkan, dan khusus untuk Ramadan kita akan baca setiap hari namun setiap pagi. Kita akan baca kitab ini, kita lanjutkan bacanya setiap pagi, ya, kurang lebih jam 6, 45 menit saja, jam 6 sampai 6.45. Ya, demikian. Sebelum diakhiri, silakan jika ada tanggapan, ada komentar, masukan, dan atau yang lainnya. Ya. Ini terkait yang tadi permasalahan takdir saja. Yang dimunculkannya lawan dari qadariyahnya itu
Jahmiyah Ustaz. Iya. Biasanya kan Jabriyah gitu, apa Jahmiyah bagian dari sekte Jabriyah atau sebaliknya gitu Ustaz? Jahmiyah Jahmiyah. itu laha salasu jimat. Kuluhad dolal. Jahmiyah itu punya 3 jim. Dan 3-3-nya itu sesat semua gitu. 3 jim. 3 jimnya itu apa Satroni? Salasu jimat. Bukan jimat. Jabariyah dan Murji'ah. Ustaz. Apa? Jabariyah dan Murji'ah. Jabariyah, Murji'ah, dan Jahmiyah itu sendiri. Jadi 3 jimat, 3 huruf jim. Pertama, Jahmiyah dalam pengertian nafyu sifat. Mengingkari sifat Allah. Kemudian yang kedua, Jabriyah di babul qadar. Kalau di bab takdir, akidah Jahmiyah itu Jabriyah. Berlebihan ekstrem kanan dalam mengimani takdir. Kemudian Murji'ah di bab iman. Di bab iman juga punya jim Murji'ah yang menilai bahasanya amal badan bukan bagian dari iman. Tidak masuk dalam iman. Gitu. Jadi ya mau disebut apa tadi Jabriyah ya betul. Disebut Jahmiyah ya tidak salah. Karena isi ajaran Jahmiyah itu Jabriyah. Begitu Mas Ridho. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Ada lagi? Belum kita tutup. Jika tidak ada, demikian kajian kita di pertemuan terakhir sebelum Ramadan dan akan kita lanjutkan di bulan Ramadan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu luar biasa. Ya, luar biasa satu juhud dan jeripah yang luar biasa sambil ngomong anak sekaligus misalnya kayak Mas Gani dan sambil gelap-gelap kayak Mas Ridho, luar biasa ini. Ya jazakumullah khairan. Allahumma alim lama yang fa'una fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah yahfadkum jami'an. Semoga Allah jaga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, sehat badannya, bahagia hatinya, dan penuh dengan takwa dalam kesehariannya. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz.